Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I hope you all in a good condition. Okay student, before we study, let's start our lesson today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan pelajari tema 9, muatan pembelajaran IPA tentang campuran homogen dan heterogen. Yuk kita simak video berikut ini. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari KD 3.9 mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya. Apakah itu zat tunggal, apakah zat campuran. Zat campuran. Campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat. Ciri-ciri campuran. Yang pertama, campuran terdiri dari dua atau lebih zat tunggal. Yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang ketiga, perbandingan zat tunggal penyusun campuran tidak tetap. Yang keempat, campuran memiliki sifat dari zat-zat tunggal sebagai penyusunnya. Campuran dapat berasal dari campuran unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Berdasarkan larut atau tidak suatu zat dengan sempurna, campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang terlarut sempurna. Contohnya, air bercampur dengan garam dapur. Garam tidak menyisakan endapan, dan air tampak bening dan terasa asin. Campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna. Contohnya, air bercampur pasir. Pasir yang dicampur akan mengendap pada bagian dasar wadah. Ciri-ciri zat campuran. Campuran homogen. Ciri-cirinya adalah seluruh bagiannya selalu sama, sehingga zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contoh campuran homogen, yang pertama, minuman serbuk buah, merupakan campuran serbuk buah dan air. Kedua, larutan oralit, merupakan campuran air dan serbuk oralit. Yang ketiga, alkohol 70%, merupakan campuran alkohol murni dan air. Yang keempat, larutan garam, merupakan campuran air dan garam. Yang kelima, teh manis hangat, merupakan campuran air hangat, gula, dan teh saring. Ciri-ciri campuran heterogen. Yang pertama, zat penyusunnya tidak mengalami interaksi, sehingga dapat diamati dengan jelas penyusun zat campuran tersebut. Yang kedua, campuran tidak memiliki komponen yang tetap seperti halnya senyawa. Yang ketiga, campuran akan mengendap, partikel zat pelarut dan terlarutnya berpisah jika didiamkan. Yang keempat, bersifat keruh dan tembus cahaya. Contoh campuran heterogen. Yang pertama, air kopi. Air kopi menyisakan ampas di bagian dasar gelas. Yang kedua, air dan minyak. Minyak berada di lapisan atas air. Yang ketiga, beras yang direndam air. Yang keempat, larutan tepung tapioka. Campuran tepung tapioka dan air. Yang kelima, minuman es teh manis, merupakan campuran teh manis dan es. Zat-zat dalam campuran. Zat penyusun campuran dapat berupa: yang pertama, zat padat dengan zat padat, seperti campuran kopi, gula pasir, dan krimer. Yang kedua, zat padat dengan zat cair,
seperti campuran garam dan air. Yang ketiga, zat padat dengan gas, seperti campuran debu dan udara. Yang keempat, zat cair dengan zat cair, seperti campuran sirup dengan air. Yang kelima, zat gas dengan zat gas, seperti udara di atmosfer yang merupakan campuran gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang zat campuran. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang zat tunggal. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Berdasarkan dapat atau tidaknya diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Contohnya, oksigen, emas, perak, dan belerang. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya air, atau bahasa ilmiahnya disebut H2O. Air dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Teman-teman, sekarang kita akan mempelajari larutan dalam pewarna batik jumputan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Dalam sebuah larutan terdapat zat terlarut dan zat pelarut. Zat yang jumlahnya lebih sedikit dan lebih pekat atau lebih kental di dalam larutan dinamakan zat terlarut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak dan tidak lebih pekat di dalam larutan dinamakan zat pelarut. Contoh larutan yaitu larutan pewarna untuk kain batik. Pewarna kain batik dibagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetik. Pewarna alami adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan alam. Contoh, kunyit untuk warna kuning, daun suji untuk warna hijau, dan daging buah naga untuk warna ungu. Sedangkan pewarna sintetis adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, untuk menggunakan pewarna sintetis, kita harus berhati-hati ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saatnya mengerjakan tugas IPA. Kali ini tugasnya adalah tugas KI 4, yaitu membuat video tentang campuran homogen dan heterogen. Langkah-langkahnya, yang pertama kalian membuat minuman. Boleh teh manis, boleh kopi, boleh susu, dan lain-lain. Dipraktekkan ya alat dan bahannya. Kemudian cara pembuatannya seperti apa. Selanjutnya setelah minumannya jadi, kalian bisa jelaskan itu termasuk campuran homogen atau heterogen. Nah, mengapa disebut campuran homogen atau mungkin mengapa disebut campuran heterogen? Kalian jelaskan ya. Yang ketiga, kalian berikan minuman tersebut kepada orang yang telah membantu kamu belajar di rumah. Lalu ucapkan terima kasih karena selama ini sudah membantu kalian belajar di rumah. Yang keempat, kumpulkan tugasmu dalam bentuk video. Semangat ya teman-teman. Demikian materi kita hari ini. Jika ada yang belum dipahami, bisa kalian tanyakan ke guru kelas kalian masing-masing ya. Thanks for your attention. Let's close our lesson today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.